warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jikalau baik. Gimana? Udah siap belum nih kira-kira untuk memulai pembelajaran hari ini? Udah? Oke, langsung saja. Kalau gitu kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Gimana? Hadir semua ya? Alhamdulillah jika hadir semua. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air dan manfaatnya untuk kehidupan. Namun sebelum masuk ke materi, di sini Ibu memiliki sebuah video nih. Nah, nanti kalian tonton ya videonya dan amati dengan baik. Selamat menonton. Hutanku yang asri. Di suatu pagi yang cerah, beruang yang bernama Berry pergi ke sebuah sungai yang berada di hutan. Kemudian ia bertemu dengan kelinci yang bernama Cici. "Hai Ci, sedang apa kamu di sini?" tanya Berry. "Aku sedang mengambil air untuk saudara-saudaraku. Kamu juga mau mengambil air?" "Aku mau minum nih Ci, haus sekali rasanya." "Hei, lihat Ber, di sana ada Rara." "Hai Ra." "Halo." Rara adalah seekor berang-berang yang hidup di air. Ia tinggal dan melakukan aktivitas sehari-hari di sungai ini. Tiba-tiba, ada seorang kakek yang membawa sebuah ember. Aduh, lelah sekali. Padahal baru sebentar saja berjalan. Tapi tak apalah. Yang penting, tanamanku di rumah tetap bisa hidup dan berfotosintesis dengan baik. Kakek itu pun mengambil satu ember air untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di rumahnya. Namun, di sudut hutan yang lain, ada para penebang hutan yang menebangi pohon sembarangan. Melihat itu semua, Cici dan Berry serta kakek merasa sangat khawatir. Siapa mereka? Orang-orang itu seenaknya saja menebangi hutan dan pohon-pohon yang ada di sini. Kakek sedikit geram, namun tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Cici dan Berry yang melihat pun ikut sedih. "Cici, andai jika tidak ada air, bagaimana ya kehidupan di bumi ini? Hutan kita juga pasti tidak bisa tumbuh dengan subur dan tidak asri lagi," ungkap Berry kepada Cici. Cici pun menjawab, "Benar sekali, Berry. Air sangatlah penting untuk kehidupan kita. Dan kita harus menjaga air ini agar hutan dan bumi kita tetap lestari." "Aku sangat setuju denganmu, Cici. Semoga saja tidak semakin banyak manusia-manusia nakal yang terus menebangi hutan agar air dapat terus didaur ulang dan diserap oleh akar-akar pohon sehingga tidak terjadi banjir juga nantinya." Betul sekali, Berry. Nah, gimana videonya? Seru banget kan ya? Nah, sekarang di sini Ibu memiliki satu pertanyaan nih kepada kalian. Dari video tadi, kira-kira apa sih yang kalian dapatkan? Apa? Oh ya, tidak boleh menebang pohon sembarangan karena nantinya akan menyebabkan banjir ataupun menyebabkan air berkurang ya. Ya, kemudian apalagi? Ya, betul sekali, berang-berang. Atau siapa tadi namanya yang ada di video itu? Ya, Rara. Jadi Rara itu seekor berang-berang ya. Berang-berang itu dia hidupnya di air. Jadi air itu juga bisa menjadi tempat tinggal untuk makhluk hidup. Lalu apalagi? Nah, betul sekali.
Berry dan Cici. Mereka menggunakan air untuk minum. Lalu ada lagi nih, satu lagi. Ada apa ya tadi kira-kira dalam video tersebut? Ayo, ada apa? Satu lagi nih. Ya, betul sekali. Ada kakek yang mengambil air ke sungai untuk menyirami tanaman-tanamannya di rumah. Jadi begitu banyak sekali manfaat air untuk kehidupan makhluk yang ada di bumi ini. Bagi tumbuhan sendiri, air digunakan untuk melakukan fotosintesis. Lalu untuk hewan, air digunakan untuk minum, kemudian sebagai tempat tinggal. Lalu air juga digunakan untuk membersihkan diri bagi hewan itu atau mandi gitu ya, sama seperti manusia. Nah, kemudian untuk manusia sendiri tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Air digunakan untuk membersihkan diri atau mandi, kemudian memasak, mencuci, kemudian juga untuk minum tentunya ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat dari air itu. Maka dari itu kita harus menjaga air dan menghemat air, tidak boleh melakukan pemborosan. Gimana, sudah paham atau masih ada yang ingin tanyakan lagi tentang air? Ya, apa? Oh iya, kenapa air nggak habis-habis gitu ya? Good job pertanyaannya. Karena air itu memiliki siklus di mana nantinya dia akan didaur ulang. Jadi air-air yang digunakan itu akan kembali ke laut, kemudian setelah itu mereka akan menguap ke udara. Nah, itu dinamakan siklus air. Jadi air itu tidak akan habis-habis. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang apa itu siklus air, silahkan saksikan video berikut ini. Tahukah kamu bahwa air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu berasal dari proses terjadinya siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Pada siklus air, proses yang pertama terjadi yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air yang terjadi karena adanya energi panas yang bersumber dari matahari. Sinar matahari memanaskan seluruh permukaan bumi. Akibatnya, air yang ada di laut, di sungai, kemudian dari dalam tanah, dan bahkan dari keringat kita sendiri akan menguap ke atmosfer. Dan tahukah kalian bahwa penguapan air juga bisa terjadi pada tumbuhan loh? Proses ini dinamakan transpirasi. Transpirasi merupakan proses yang terjadi dari air yang diserap oleh akar tanaman dan disalurkan ke daun untuk proses fotosintesis. Kemudian hasilnya akan dikeluarkan dari tanaman melalui stomata. Air yang naik ke atmosfer pada ketinggian tertentu akan berubah menjadi partikel-partikel es yang ukurannya sangat kecil. Hal ini terjadi karena suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu di permukaan bumi. Proses ini disebut dengan kondensasi. Partikel-partikel es tersebut akan mendekat satu sama lain sehingga membentuk awan. Air yang terkondensasi jumlahnya akan terus bertambah dan semakin banyak. Karena jumlahnya yang semakin banyak, akibatnya atmosfer tidak mampu lagi menampung air tersebut. Dan akhirnya air akan turun ke bumi. Proses ini disebut dengan presipitasi atau yang biasa kita sebut dengan hujan. Hujan akan terjadi baik di darat maupun di laut. Air yang jatuh di permukaan tanah akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan selokan, sehingga air akan kembali ke laut. Namun ternyata tidak semua air hujan kembali ke laut. Tetapi sebagian dari air tersebut akan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air tanah ini nantinya akan berkumpul dan keluar melalui sumur. Peristiwa ini dinamakan dengan infiltrasi.
Nah, gimana? Sudah lebih paham bukan tentang apa itu siklus air dari video tadi? Oke, kalau sudah paham, sekarang ibu akan membentuk kelompok untuk kalian. Karena akan ada sebuah tugas untuk membuat miniatur siklus air. Nah, sekarang kelompoknya sudah terbentuk ya. Nah, kemarin kan ibu juga sudah meminta kalian untuk membawa peralatan dari rumah. Nah, peralatan tersebut akan digunakan untuk membuat miniatur siklus air pada hari ini. Tapi sebelumnya, pasti kalian tidak tahu nih cara membuat siklus airnya seperti apa. Jadi sekarang kita saksikan bersama-sama video cara membuat miniatur siklus airnya tersebut. Kalian perhatikan dengan baik ya videonya. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat miniatur siklus air diantaranya: yang pertama ada kertas origami, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada cutter, yang keempat ada lem tembak ataupun lem yang lainnya, pensil, kemudian ada double tip, lalu ada kardus bekas, kemudian ada kapas, kertas karton, lalu ada kuas dan cat. Oke, untuk langkah yang pertama kita potong-potong atau gunting kardusnya menjadi beberapa bagian. Kemudian bagian-bagian tadi disatukan atau ditempelkan menggunakan lem ataupun double tip yang kalian miliki. Selanjutnya bentuk kerangka gunung. Kemudian lapisi kardus dengan kertas karton ataupun kertas origami sesuai dengan warna yang dibutuhkan. Step selanjutnya yaitu buat ornamen-ornamen seperti pohon, sungai, dan lain-lain. Kemudian lapisi dengan kertas karton juga. Kemudian tempelkan semua ornamennya pada kerangka utama. Kemudian tambahkan detail warna pada setiap bagian miniatur menggunakan cat yang kalian miliki. Nah, ini dia hasil dari miniatur siklus air yang sudah selesai dibuat. Selamat mencoba! Nah, jadi seperti ini ya miniaturnya. Di sini ada proses kondensasi, kemudian di sini air yang sudah terkondensasi itu membentuk partikel-partikel es dan menjadi awan seperti ini. Semakin lama semakin banyak, kemudian mulai menghitam dan atmosfer tidak mampu lagi tuh menampung awan-awan tersebut. Kemudian terjadilah proses presipitasi atau yang biasa kita sebut dengan hujan. Kemudian airnya akan mengalir. Air yang mengalir di daratan, terutama dataran tinggi, nah dia akan mengalir lagi ke laut seperti ini. Jadi dia melalui sungai-sungai mengalir ke laut. Jadi seperti ini ya untuk miniaturnya. Nah, sekarang coba kalian praktikkan sendiri ya untuk membuat miniaturnya. Selamat mengerjakan. Bagaimana, miniaturnya sudah selesai? Keren-keren sekali nih pasti miniaturnya ya. Sekarang boleh kalian maju berkelompok untuk menjelaskan miniatur tersebut ya, terutama tentang bagaimana siklus air itu bekerja atau prosesnya itu bagaimana. Ayo, ada yang mau maju duluan gak? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silahkan maju. Wah, good job, keren sekali kelompok 2. Nah, alhamdulillah ya, semua kelompok telah selesai presentasi tentang miniatur siklus airnya. Dan tidak terasa kita sudah berada di ujung pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, Ibu mau minta kalian untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ayo silahkan, ada yang mau tidak? Atau mau Ibu bantu nih membuatkan kesimpulannya? Ada yang mau? Oke, silahkan. Nah, betul sekali ya kesimpulannya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang siklus air. Dan siklus air ini merupakan perputaran air atau daur ulang air yang tadinya dari bumi, kemudian ke laut, lalu ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi. Dan banyak sekali manfaat dari air ini, terutama untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu bagi tumbuhan, hewan, dan bagi kita sebagai manusia. Dan air ini biasa digunakan untuk mandi, untuk minum, untuk tempat tinggal, lalu untuk berfotosintesis bagi tanaman, dan lain sebagainya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, di sini Ibu memiliki beberapa soal yang nantinya harus kalian kerjakan ya di rumah dan dikumpulkan minggu depan atau pertemuan berikutnya ya. Dan di minggu depan ini kita akan mempelajari tentang materi perubahan lingkungan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.